Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke sebuah destinasi wisata alam. Tepatnya adalah wisata kebun raya. Kita akan mengunjungi Cibodas Botanical Garden yang terletak di Puncak Bogor, Jawa Barat, atau yang biasa kita kenal dengan Kebun Raya Cibodas. Pertama-tama, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan sebelum berkunjung ke Kebun Raya Cibodas, yaitu jam operasionalnya. Kebun Raya Cibodas dibuka jam 8 pagi dan ditutup jam 5 sore. Jadi, teman-teman, datangnya jangan kesorean ya. Ketika menuju Kebun Raya Cibodas, kita akan melewati jalan perkampungan warga. Dan yang menarik adalah, di sepanjang tepi jalanan tersebut, terdapat penjualan bibit-bibit tanaman berupa pohon hias dan pohon buah. Dengan adanya penjualan tanaman, maka sepanjang jalan tampak indah karena tanamannya bagus-bagus. Bagi yang sedang berwisata ke puncak dan ingin membawa pulang oleh-oleh tanaman hias, nah tempat ini bisa jadi alternatif pilihan untuk hunting tanaman hias. Ini adalah murbei. Buah murbei rasanya asam manis. Sedangkan ini adalah sukulen. Sukulen biasanya dijadikan sebagai tanaman hias di dalam maupun di luar ruangan. Dan tanaman ini sangat mudah perawatannya. Selain tanamannya yang bagus dan subur, membeli tanaman di sini harganya juga jauh lebih murah jika dibandingkan membelinya di Jakarta. Para pedagang tanaman hias biasanya memborong tanaman dari daerah puncak untuk dijual lagi ke Jakarta. Sukulen dan kaktus yang dijual di sini bentuknya unik-unik. Coba perhatikan yang ini. Sekilas bentuknya mirip anggur ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke dalam Kebun Raya Cibodas untuk mencari tahu suasana di dalam kebun seperti apa dan di mana saja spot-spot menariknya. Untuk itu teman-teman, jangan kemana-mana, tetaplah bersama saya di video ini. Tak jauh dari gerbang masuk Kebun Raya Cibodas, saya melihat seekor kucing hitam. Kucing hitam ini jinak dan bersahabat. Mungkin saja kucing ini milik salah satu penduduk di sini. Tak hanya itu, saya juga menemukan seekor luwak. Kelihatannya luwak ini sedang mencari makan. Ada banyak binatang liar yang bisa kita jumpai di sini karena lokasi ini berdekatan dengan hutan lindung. Begitu masuk ke area wisata, perhatian saya pun langsung tertuju pada bunga ini. Keren, bunganya sangat lebat. Nah, di antara teman-teman semua, adakah yang tahu nama bunga ini? Kira-kira berapakah luas dari Kebun Raya Cibodas? Kebun Raya Cibodas luasnya diperkirakan 84 hektar. Memang sangat luas sekali. Walaupun sudah seharian mengelilingi kebun ini, tapi kita tidak mungkin bisa mengelilingi keseluruhan taman ini dalam satu hari. Selain areanya luas, udara di sini juga sejuk. Karena Kebun Raya Cibodas terletak di daratan tinggi, di bawah kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, dan ketika hari menjelang sore, udaranya akan semakin dingin. Ini adalah Taman Sakura.
Di sepanjang sisi kanan dan kiri aliran sungai ini tumbuh pohon-pohon sakura. Tapi sayang, saat ini tidak sedang berbunga. Diperkirakan bulan Januari dan bulan Februari, bunga-bunga sakura baru akan bermekaran. Tidak jauh dari Taman Sakura, kita akan jumpai Curug Cibogo. Ketinggian Curug Cibogo antara 15 sampai dengan 20 meter. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi debit airnya cukup deras. Taman liana. Liana adalah tanaman merambat yang akarnya tertanam di tanah sehingga tidak bersifat parasit. Taman liana ini memiliki luas 1.200 meter persegi. Di taman ini terdapat berbagai jenis tanaman liana hasil ekspedisi peneliti ke Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi Tengah. Baiklah teman-teman, perjalanan kita lanjutkan ke sisi lain kebun ini dan tentunya perjalanan kita akan semakin menarik. Gemercik air, udara sejuk, pohon-pohon hijau, dan kicau burung. Suasana seperti itulah yang akan didapatkan jika teman-teman berkunjung ke sini. Keindahan dan kesejukan alam Cibodas sudah terasa sejak awal saya masuk ke kawasan wisata ini. Di sini banyak terdapat pohon-pohon besar yang di bawahnya dapat dijadikan sebagai tempat istirahat atau lokasi piknik. Sambil menikmati makanan yang kita bawa, sembari melihat keindahan alam yang berlatar belakang pemandangan Gunung Gede dan Gunung Pangrango, maka suasana piknik pun akan bertambah asik dan semakin berkesan. Liburan ke Taman Cibodas kurang lengkap jika tidak ke Curug Ciismun. Untuk yang satu ini memang perlu tenaga ekstra karena satu-satunya cara menuju ke sana ialah dengan berjalan kaki sejauh 2 km yang akan ditempuh kurang lebih 30 menit melewati trek yang berbatu. Namun suasananya cukup menyenangkan. Di tengah perjalanan menuju Curug Ciismun, saya berjumpa dengan segerombolan monyet lucu yang asik bermain. Tapi kita harus hati-hati ya teman-teman, jangan terlalu dekat. Kelihatannya memang lucu. Terkadang monyet liar bisa bersifat agresif saat bertemu manusia. Perjalanan menuju Curug Ciismun memang cukup melelahkan, tapi sepanjang perjalanan pemandangannya sangat indah, seperti aliran sungai kecil yang berbatu-batu ini. Akhirnya sampai juga di Curug Ciismun. Curug Ciismun memiliki ketinggian sekitar 25 meter dengan kaki air terjun selebar 5 meter. Kita bisa lihat saat ini debit airnya tidak terlalu deras karena belum musim hujan. Meskipun demikian, kolam yang menampung limpahan air terjun ini tetap menjadi sarana bermain air yang sangat mengasihkan. Air limpahan Curug Ciismun tampak bening dan bersih. Air mengalir turun ke sungai yang berbatu. Dan ketika kita akan menelusuri sungai ini, harus hati-hati karena batu-batunya berlumut dan licin. Jangan sampai terpleset atau terjatuh. Nah, ini dia pemandangan sekitar air terjun. Sangat indah bukan? Hijau dan alami.
Setelah puas bermain di air terjun, perjalanan saya lanjutkan ke padang rumput. Padang rumput ini adalah spot populer bagi para pengunjung dan sering digunakan sebagai lokasi untuk pemotretan prewedding dan acara syuting. Suasana di sini begitu tenang. Sejauh mata memandang, yang terlihat adalah rumput hijau bak permadani yang sangat luas. Bahkan ada yang bilang padang rumput di sini mirip taman Teletubbies. Padang rumput ini juga ditumbuhi pohon cemara yang usianya sudah tua, dan di salah satu sisinya terdapat danau dengan air mancur di tengahnya. Nah, ketika kita sudah puas dan lelah berjalan kaki, maka bisa beristirahat dan duduk santai di tepi danau. Ini adalah guest house, semacam villa yang disewa-sewakan kepada wisatawan yang ingin menginap sambil menikmati suasana malam di kebun raya Cibodas. Di halaman guest house tertata rapi taman bunga yang beraneka warna dan indah sekali. Letak guest house ini juga berdekatan dengan objek lain seperti taman lumut, koleksi bunga bangkai, dan rumah kaca atau yang biasa disebut dengan greenhouse. Ketika perjalanan keluar dari area Taman Cibodas, saya menemukan objek yang tak kalah menarik, yaitu kebun stroberi. Kebun stroberi di sini tidak terlalu luas, tapi kita bisa memetik buah stroberi dan mencicipinya langsung. Dan di luar dugaan saya, stroberi di sini rasanya manis. Baiklah teman-teman, demikianlah perjalanan wisata kita kali ini. Semoga saja bisa memperkaya info wisata kita semua dan menjadi tontonan yang berguna. Untuk itu, jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.